Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah, dan kasih Allah terhadir mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Lalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Segala puji hanya milik Allah, Kaisarnya Rahman-Rahimnya. Kembali kita diingatkan kaki tangan kita hadir di masjid yang kita cinta ini. Kita bersyukur Allah beri kesehatan bagi kita semuanya. Sehat semua sehat? Alhamdulillah. Sehat semua sehat? Alhamdulillah. Padahal pikirannya kang dompete. Amin. Semua karena saya Allah ya. Kita diberi sehat, diberikan spirit, diberikan segala sesuatu, sehingga masya Allah hidup kita ini indah sekali. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suasana contoh yang terbaik yang kita akan terus dan terus kita jalan-jalannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita akan terus dan terus bersalawat bersama itu kita taslima ya, tunduk patuh itu ajaran-ajarannya. Semoga itu menjadi bagian umatnya Nabi yang hidup tak berzaman, yang tak pernah bertatap muka tapi terus punya tekad, punya ghirah, punya semangat itu ajaran-ajarannya, sehingga kita menjadi umat yang dirindu oleh ajaran. Amin. Nanti ketika yaumil akhir kita dipakai mahsyar, ketika semua orang mohon syafaat, bahkan kita malah dihampiri Nabi, kita dicari Nabi, kan luar biasa ya. Ini bagi orang-orang kekasih Nabi akan dicari oleh Nabi. Nah, kita semoga termasuk itu. Amin ya. Amin. Maka kalau ada langkah nyata, langkah konkret dari hari ke hari, kita mesti mencatatkan pertumbuhan bahwa kita semakin mencintai Rasul. Bentuknya cintanya bukan karena dulu bukan itunya ya. Soal dulu ya sebagai semangat, tapi tindakan kita dari hari ke hari, waktu demi waktu semakin selaras dengan jalan-jalannya. Nah, Bapak Ibu, dengan ngaji seperti ini di majelis kita ini, kita akan banyak belajar berbagai cara, metode, tool, teknik agar kita semakin selamat ikut ajaran kajian Nabi. Apalagi di masjid kita di saat ini, di Semarang ini, Bapak Ibu, saya akan banyak share tentang behavior, tentang perubahan perilaku ya. Nah, Mas Amin dari konten spiritualitas, jadi insya Allah lengkap banget. Maka pastikan niatkan untuk istiqomah ngaji ya Ibu ya, agar kita terus dapatkan lingkungan, dapatkan ekosistem, dapatkan spirit, dapatkan pemahaman untuk makin bergerak mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita muliakan Mursyiduna Sayyidi Haji Sadar Banawi, beliau sosok role model utama kita yang di dunia ini. Kita berdoa berdiri panjang umur, diberi kemampuan perjuangan. Lihatkan Bapak Ibu untuk bisa ikut ke Tanjung Burung, Bapak Ibu ya, sama lebih sering ke Tanjung Burung, sama ikut kholwat, ini sudah digelar kemarin angkatan pertama di pekan lalu. Saya pribadi akan satu awal Bapak Ibu, saya ngaji ke Jakarta itu sudah 14 tahun, Bapak Ibu ya, 14 tahun, seminggu sekali ke Jakarta ke Tanjung Burung. Ini kalau ngajinya orang baik pasti saya nggak hadir. Ngaji ini biasa-biasa pas saya nggak hadir. Kalau kiai ini ecek-ecek sama sih nggak hadir. Maka kalau saya sekali hadir ke sana, maka Bapak Ibu bisa sebulan sekali, keren banget sebulan sekali. Ada program pola ini ikut, keren banget sehingga kita bisa semakin berkualitas iman dan takwa kita. Bapak hormati, malam ini alhamdulillah kembali kita bertemu di tempat yang penuh berkah ini. Amin. Tempatnya Pak Win dan Bono, alhamdulillah semoga makin berkah ya. Amin. Nah, malam ini Bapak Ibu kita akan satu tema, satu judul yang ini akan mengantarkan kita untuk bergerak menuju tahun 2024 menjadi tahun eksponensial, tahun percepatan, tahun lompatan di depan kita. Di akhir tahun 2023 ada yang ngendikan ya? Ada yang ngendikan? Kalau ada yang ngendikan saya berhenti. Sabar Bapak Ibu, kalau hadir tinggal
membesarkan keluarga jadi nggak dapat ilmu itu. Nah ilmu itu orang ibu ini kan runtut gitu ya. Kalau ada jeda itu terdistrak untuk masuk lagi harus sujud gitu. Maka pastikan HP-nya boleh bahkan nanti dari kalau ngaji ini kalau HP-nya di tas, saya juga di mobil ya kan. Karena biar waktu saya tahu saya tuh Bapak Ibu semuanya. Ding ding Shopee, the laptop itu udah switching itu untuk masuk lagi butuh waktu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya agak rewel saat ini karena ya apa yang kita lakukan sudah Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, akhir-akhir di tahun 2023 Bapak Ibu saya akan berikan prolog pada Bapak Ibu semuanya untuk bersiap-siap melakukan refleksi agar di tahun 2024 hidup kita masih bertumbuh betul-betul. 2024 hidup kita bersama baik. 2024 keluarga kita makin sakinah warahmah, amin. Keuangan kita juga tambah baik, amin ya. Hubungan kita dengan masyarakat tambah baik ya. Kemudian hablumillah kita apalagi kontribusi kita pada umat juga mengalami satu peningkatan, dan itu harus kita tekadkan. Nah ketika kita tekadkan maka Bapak Ibu tentu ada yang penting untuk kita lakukan, kita harus usaha masif, usaha penanam gitu ya, usaha penanam, dan maka saya berikan betul memberikan pemahaman pelan-pelan agar kita makin tenang dalam membangun kehidupan kita. Tema besar kita di tahun 2024 adalah di pengajian kita adalah bangun diri, bangun keluarga, bangun umat. Apa temanya? Bangun diri, bangun keluarga, bangun umat. Apa temanya? Bangun diri, bangun keluarga, bangun umat. Apa temanya? Bangun diri, bangun keluarga, bangun umat. Ya, bangun diri, bangun keluarga, bangun umat. Jadi kita proyeknya itu tema besar di tahun 2024. Jadi nanti pengajian kita berhasil dan tidak, indikatornya tinggal lagi nanti di penghujung 2024. Ketika diri kita semakin terbangun, spiritualitas kita tambah baik, kedamaian hati kita tambah baik, hidup kita makin positif, hidup kita makin produktif, hidup kita makin baik. Nah itu indikator satu. Yang kedua, bangun keluarga kita mesti tambah happy, tambah senang, tambah sakinah warahmah. Yang ketiga, bangun umat, kontribusi kita pada umat semakin melebar. Nah itu indikatornya. Maka nanti akhir tahun 2024 itu indikatornya. Jadi ngaji kita berhasil dan tidak tergantung itu. Maka saya dan Mas Hari mendesain materi Bapak Ibu yang menggiring ke sana. Jadi indikatornya 3 tadi. Nah, maka bisa mati biar ini berhasil. Indah nggak Bapak Ibu kalau diri kita bertumbuh, keluarga kita baik, dan umat kontribusi kita pada kata baik. Indah banget. Maka pastikan Bapak Ibu beristiqomah ngaji bawa catatan soal ini. Agar dicatat nanti nanti kalau googling cari ayatnya, cari apa yang sebagainya. Oke, bahkan di grup diskusi. Oke, diskusi tentang materi. Jadi nanti grup kita masih grup asal itu masih diskusi materi, diskusi materi progres. Jadi di sini mono kita harus mulai membiasakan sesuatu yang menghangatkan suasana. Sepakat ya? Nah, Bapak Ibu, malam ini mengawali tahun 2024 judul kita berubah 1% setiap hari. Berubah atau berubah? Apa berubah? Berubah dari kata dasar ubah, apa itu ubah? Ubah. Ubah itu beda. Ubah itu bergeser. Ubah itu tak sama. Ubah itu terjadi peningkatan. Ubah itu terjadi perbedaan antara sebelum dan sudah, before dan after. Jadi kapan kita berubah? Ketika kita melakukan sesuatu yang tak sama lagi. Ketika kita bertindak sesuatu yang berbeda. Nah gitu ya. Itu berubah. Kenapa kita mesti berubah? Karena ada hukum kausalitas namanya. Hukum sababiah. Sebab-sebab tertentu akan mengakibatkan akibat-akibat tertentu. Nah, ini hukum sababiah. Sebab akibat kausalitas. Oke.
Ketika Bapak Ibu kita biasa ngunjuk manis pagi sampai sore, kita nggak pernah tahu kita manisnya berapa sendok teh gitu. Begitu kita ngurangi 1 sendok teh saja, itu udah ngaruh loh terhadap kadar gula darah dalam tubuh kita, ya tak ya? Ketika makan kita, dahar kita, setiap dahar kita ngurangi 2 sendok, baik, 2 sendok itu. Kelihatannya cuma 2 sendok ya, tapi itu sudah mempengaruhi asupan karbo loh Bapak Ibu. Kita harus tahu. Ketika kita biasa sholat sunnah 2 rakaat dari petang rakaat, kelihatannya perbedaannya cuma kecil ya, tapi dampaknya bisa besar. Ketika kita biasa sedekah 2.000 menjadi 2.500, ini udah transform loh Bapak Ibu. Gitu ya? Ketika kita sudah sregep ngaji dan orang sregep, beda nggak Bapak Ibu? Beda. Jadi Bapak Ibu, kita akan menciptakan sebab-sebab agar kita punya akibat-akibat tertentu. Jadi kita akan apa? Menciptakan sebab-sebab agar apa? Berakibat pada akibat-akibat tertentu. Bila katakan, katakan itu tidak terkena ya. Kita akan menciptakan sebab-sebab agar mendapatkan akibat-akibat tertentu. Kita akan menciptakan sebab agar menghasilkan akibat-akibat tertentu. Yes. Kita akan serius menciptakan sebab. Akan serius menciptakan sebab. Karena dengan sebab-sebab tertentu akan menghasilkan akibat-akibat tertentu. Contoh malam ini Bapak Ibu, contoh malam ini saya tadi sudah ketemu Mas Wiwit, saya nggak langsung ke sini. Padahal saya udah mau langsung ke sini. Tapi Mas Wiwit, Mas Wiwit. Kenapa? Saya transit di masjid dulu, Bapak. Mau pelatih karena hari ini jadwal saya padat bulan dari jam 3 udah berangkat tadi Bapak. Di Masjid El-Azhar dan sebagainya hari itu. Jadi dengan saya tenang sih, alon-alon sih, unjul ambekan sih, mau sama Mas Wiwit, gitu kan. Maka karena saya notati sih, mandek sih, sonjol-sonjol sih sedilo, beda ketika saya langsung di sini, langsung tergopok-gopok. Nah ini contohnya. Ibu-ibu, bapak saya mati, istri saya makin melekat pada saya loh. Iya, bujuku makin alis, tambah luar biasa. Semenjak apa Bapak Ibu? Ya semenjak aku berbuat tertentu terus gitu. Tertentu. Tentang lain apa Bapak Ibu? Saya bersama keluarga punya istri, karena gede-gede karena gelap melonggar itu seminggu sekali kita mesti nginep di hotel ya. Seminggu sekali. Ben apa? Ben bonding, ben cedak, sampai segini. Saya bersama istri seminggu sekali pijet Bapak Ibu. Pijet itu loh, tunanetra pijet bareng-bareng. Ternyata hanya langkah kecil saja akan berdampak ternyata. Jadi kita akan menciptakan sebab-sebab agar apa? Agar apa? Menghasilkan apa? Akibat-akibat tertentu. Maka jumlahnya berubah 1% setiap hari. 1% itu kecil. Tetapi ketika sehari 1%, sepekan 7%, sebulan 30%, setahun 365%. Nggak main-main ya Bu? Nggak main-main. 365%, luar biasa. Itu jika kita konsisten setiap hari kita berubah. Dan itu bisa kita lakukan bahkan nanti kalau kita tenanan kita saja tidak 1%.
kita bisa mengalami suatu lompatan yang luar biasa di kehidupan kita. Nah, malam ini kita belajar itu. Sepakat? Siap? Siap. Besok nanti saya terus belajar tentang behavior, tentang perilaku. Jadi kita akan on-piece belajar tentang behavior. Sampai sama namakan ini hari ini branding 122 geser dari behavior terapis menjadi behavior crafter. Jadi menjadi saya perancang perilaku. Oke. Bapak Ibu, berkali-kali saya sampaikan, saya akan mengawali dengan sebuah kisah, sebuah metafor, sebuah perumpamaan majas. Ada nggak ibu-ibu yang bertahun-tahun masak nasi goreng, tapi hasil masakannya tetap sama? Ada nggak? Ada nggak? Bertahun-tahun bikin nasi goreng, rasanya sih bodoh. Ada nggak kira-kira? Ada ternyata ya. Bule saya antara itu. Jadi bule saya itu yang kopennya aku cilik ya. Aku cilik itu jawabannya bule saya. Dia dari dulu ya suka buatin nasi goreng. Saya masih rasanya kayak apa. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya mau dibikin lagi oleh bule saya. Dan ternyata rasanya masih sama dengan nasi goreng 45 tahun yang lalu. Ya betul. Jangan-jangan Bapak Ibu ada yang beli. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa sekian tahun tidak terjadi inovasi nasi goreng? Padahal nasi goreng ada nasi goreng Hainam, ada nasi goreng Teli Medan, ada nasi goreng Oplo, ada 1001 varian nasi goreng. Tapi tetap saja nasi gorengnya sama dan sama. Mengapa terjadi itu? Jawabannya sederhana. Kenapa? Di bawah sadar ibu-ibu yang masak nasi goreng kayak gitu, bilangnya apa? Sego goreng yang ini. Sego goreng yang ini. Sego goreng yang ini. Yang ini sego goreng. Terus gelem nasi goreng alhamdulillah. Yang ini sego goreng ini. Maka orang-orang itu tanpa sadar dia fix mindset untuk urusan nasi goreng. Dia fix goreng ini, yang ini. Karena bilang yang ini, maka tidak ada inovasi untuk bikin nasi goreng yang lebih spesial, lebih enak, lebih dan sebagainya. Itu sangat sulit. Padahal jika ditanya pada orang seperti itu dengan pertanyaan kunci, apakah ingin bisa masak nasi goreng yang spesial untuk membahagiakan orang tercinta? Apa jawabannya? Pengen, betul ya? Pengen. Oh pengen menyenangkan pada orang tercinta. Tetapi pertanyaannya, kenapa dia pengen tetapi nasi gorengnya masih sama? Karena pikirannya mengalami namanya fix mindset. Apa namanya? Fix mindset. Sego goreng yang ini. Nah, bicara nasi goreng Bapak Ibu, ini tidak cuma urusan nasi goreng. Sholat kita juga begitu Bapak Ibu. Jangan-jangan sholat kita hari ini persis 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun yang lalu. Tidak ada inovasi sholat. Ya soal syarat rukun, kita tetap. Tetapi tidak terjadi peningkatan kualitas sholat. Kenapa? Sama. Gak sadar, ya sholatnya gini gitu. Ya sholatnya gini. Belum sholat, alhamdulillah. Yang penting sholat rubuh-rubuh gedang. Yang penting sholat. Akhirnya alirannya yang penting sholat. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, kasih sayang Allah kita diberi karunia kekuatan untuk sholat, istiqomah, ajak. Betul? Kita bersyukur. Tetapi ketika kita fix mindset di bidang sholat, maka kita tidak pernah mempertanyakan kudu piye sholate. Akhirnya apa bro? Sholat kita bodoh dan tak pernah berubah Bapak Ibu. Masya Allah.
Jangan-jangan bacaan sholat kita ya cuma ina kolbu. Padahal ada 114 surat loh di Quran. Jangan-jangan ya sholat kita ya wes nggak ada yang ngosek-ngosek. Bahkan dengan dalih, yang penting sholat aja nanti bolong. Kalimatnya jelas, orang model begitu dengan anaknya bilang apa? Aja lali sholat ya. Ketika ngomong begitu, berarti dia sholatnya rakopen. Yang ngomong begini. Ini saya mendalami semantik. Tetapi kalau orang tua sangat care, sangat peduli pada sholat, sangat benar-benar pada sholat, kesabaran anak bilang, oke, sholat prioritas dia mau pada anak gitu. Tetapi yang kerjanya nanti lari sholat, berarti mboknya itu kan larinan juga. Ini nih, neurosemantik. Sholatnya orang diperpenke, orang diprioritaske, orang di... itu orang diutama. Yang penting, sholat aja nanti bolong. Itu kalimat. Oke. Bapak Ibu jamaah Allah, kita tidak bicara benar salah baik dan buruk. Tetapi kan kita pengen ya sholat yang lebih baik, betul? Sholat lebih khusyuk, amin. Sholat yang makin tumaninah, betul? Tetapi jika kita tidak hati-hati, maka sholat kita akan terus sama dan benar, dan kita akan merasa nyaman dan baik saja, seakan tidak ada sampai tok. Itulah orang sering menyebut namanya comfort zone, zona kenyamanan. Lanjut. Yang mulai repot-repot ngantuk muncul. Ini ngaji kita mikir, jadi yang tidak bisa mikir udah abot ya. Malah sedih kok kerjanya pirang-pirang kok loyo. Monggo akan ngantuk sithik muncul. Terus aku berdiri, butuh. Kenapa? Jadi besar mati kita merasa nyaman dan baik-baik saja, Bapak Ibu. Kita ingin sehat, Bapak Ibu. Iya, kita ingin sehat. Kita pengen ibadah kita tak. Iya. Kita ingin lebih bahagia. Iya. Kita pengen banget uang kita lebih banyak. Iya. Amal solehnya tahu banyak. Iya. Tetapi Bapak Ibu, kita lambat bergerak. Kenapa kita lambat? Karena tadi tanpa sadar, ya sholat ini, kerja ini, jadi wong lanang yang ini. Karena aku wis tak cukupi. Iya, urusan uang. Wis tak cukupi, kok tak cukupi kabeh. Sekarang udah selesai gitu. Aku mau itu ini. Aku sekabdi tuh karo wong lanang tuh. Aku sekabdi. Aku didik anak. Kita tidak pernah bertanya didik sing kepribe, sing kepiye. Ya contoh kayak gitu. Boleh jadi anak kita nih hari ini semuanya kita hari ini punya gadget lah. Semua anak kita punya gadget betul. Jangan-jangan kita pun isi gadget itu konten-konten gadget, konten-konten di sosial media baik atau buruk? Halo, baik atau buruk? Baik atau buruk? Ada yang baik dan buruk, betul? Betul? Tapi yang baik dan buruk, betul ya? Kira-kira siapa yang menjamin anak kita nonton kui, cinta apa? Boleh jadi anak kita mau gadget, kita pikir apa? Ya semuanya kabeh mau ini kalau menawi. Kita tidak pernah tahu apa di bawah anak kita. Jangan-jangan kita pun begitu, Bapak Ibu. Setiap hari disisikan waktunya saya langkat pressing. Dilo, scroll ngalor ngidul ketemu 20 menit. Dan kita merasa baik-baik aja. Padahal boleh jadi itu gara-gara scrolling itu makanya bengep loh Bapak Ibu. Bisa bengep, bisa negatif, bisa curiga, bisa macam-macam Bapak Ibu. Tetapi selama kita tidak mempertanyakan apa yang kita lakukan, rasanya kita merasa baik-baik saja.
Padahal boleh jadi dalam hidup kita ini begitu banyak bahaya mengancam loh. Ya, begitu banyak bahkan sedang tidak baik aja. Hati-hati kita kurang duit Bapak Ibu. Kalau kita nggak berpikir, ya pengen zamannya lepas, zamannya angel. Jangan-jangan yang angel cuma kita aja loh, yang lain bayi aku. Jika kita tidak hati-hati, kita akan angel terus gitu. Kenapa? Zamannya banyak angel, ini bar pandemi. Apalagi kontrolnya sih tukang ngeluh, tukang sambat, wape-wape, kredit aneh. Maka seakan-akan kredit itu aneh. Padahal banyak orang kredit gampang pol waktu itu. Gampang pol. Itu karena apa? Pikiran kita fix mindset. Pikiran ya ini kamu jangan bisa melihat bujur banget. Akhirnya kita butuh fix mindset terhadap segala sesuatu termasuk uang. Maka besar mati jika tidak hati-hati, kita akan terus lakukan sesuatu yang berulang dan berulang. Alias kita tidak berkemajuan. Kita tidak bisa meningkatkan. Itu tidak boleh terjadi di perjalanan hidup kita di tahun 2024 ke depan. Sepakat sampai sini? Sepakat? 2024 masih bertumbuh. 2024 mesti bertambah-tambah. 2024 kita hijau betul. 2024 betul-betul menjadi manusia baru. Siap? Siap. Salah-salahnya. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Tak kancani Bapak Ibu. Karena pun saya mengajak satu juga melakukan. Oke, ayo. Nah, besar mati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang ini sangat populer, sangat masyhur. Tapi saya meragukan apakah hadis ini memberi spirit ada orang-orang yang tahu tentang hadis ini. Apa hadisnya Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hisablah dirimu sebelum dihisab. Apa itu hisab? Evaluasi, refleksi, mawas diri, delok awake dhewe, melakukan critical thinking, mengkritisi diri, ngilu gitokmu. Jadi pesan Kanjeng Nabi Bapak Ibu, untuk dihisab, dikalkulasi, dihitung, ditimbang. Karena perintahnya ini tidak spesifik, hisablah dirimu setiap apa enggak ada. Berarti bahkan setiap saat ini. Setiap hari kita masih menghisab diri. Sebelum tidur termasuk tidur lagi ngomong enggak? Apa kemajuan hari ini? Apa hal yang benar hari ini? Dan sebagainya. Ngomong, Bapak Ibu menghisab diri enggak boleh. Lalu terus mempertanyakan diri enggak boleh. Jangan-jangan tidak baik. Nah, malam ini saya akan berikan tool untuk terus menghisab diri. Malam ini saya berikan tool, memberikan metode, teknik untuk terus kita bisa menghisab diri, sehingga nanti kita tahu sadar diri, kita awareness, self awareness, kita sadar diri. Nah setelah itu kita belum berubah melakukan sesuatu yang baru, terjadi pembaruan, terjadi penyempurnaan. Ayo, maka besar nanti kita akan bahas sebuah prinsip Bapak Ibu. Prinsip apa itu? Prinsip adalah sebuah pegangan, sebuah dudukan, sebuah pemahaman yang mesti kita pahami akan sesuatu termasuk untuk bisa berubah. Misalnya kita mesti memahami prinsip-prinsip itu. Apa prinsipnya Bapak Ibu? Begitu banyak prinsip, salah satunya tercermati yang selalu saya ulang-ulang, otak kita memiliki mekanisme penghematan energi.
Otak kita yang beratnya 1,5 kilogram di tengkorak kita, warnanya abu-abu, dia punya mekanisme penghematan diri. Jadi penghematan energi. Jadi otak kita yang kecil itu merebut 20% dapatan kuota 20% energi tubuh yang kita makan, minum, oksigen itu 20%-nya untuk otak, 80% untuk non otak. Jadi otak ini dapatkan jatah 20%, tapi otak kerjanya banyak. Ya mikir, ya ngomongin ini, bertindak, gerakan jantung, gerakan usus, gerakan peristaltik, macam-macam dalam tubuh kita berbingung. Itu dikomandoi, diorganize oleh si otak. Maka, karena otak memiliki penghematan energi, maka otak kita akan cenderung mengarahkan kita untuk terus melakukan hal yang sama dan berulang. Otak kita akan menggiring kita untuk terus melakukan yang sama dan berulang. Kenapa? Makin sama, makin hemat. Tetapi ketika melakukan hal yang tidak sama, otak membutuhkan asupan energi lebih banyak. Maka otak punya mekanisme agar kita terus melakukan hal yang sama dan berulang. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sama, maka otak akan melakukan sabotase. Ketika dihadapkan dua pilihan, otak cenderung memilih yang lebih ringan, yang lebih sederhana, dan tak berisiko. Saudara langsung. Hati-hati. Soal kisah saya itu, anggo baru sisa tahajud. Masa orang pilih sobek, mau sakjus, sobek sing langsung ini kepokan. Ayo ke jenengan alam liane itu legalitas sampai naik gini. Ini kan PDPS kita goblok penghasilan sama, lapor kosong. Ada tuh ini. Termasuk Bapak Ibu ketika kita tidak punya goal, tidak punya tantangan, itu gampang sare. Hati-hati dulu. Bapak Ibu malam-malam karena tidak ada apa-apa, akhirnya ya apa? Ya wes akhirnya nyekrol kan paling enak tuh main HP, betul? Daripada mikir ngapal ke ayat, betul? Paling enak pakai HP, maka baca Quran sama pakai HP, gampang pegang HP. Bahkan dengan gampang selonjoran leren tiduran. Kenapa? Itu mekanisme otak untuk menghemat energi loh Bapak Ibu. Jadi dari sini kita paham Bapak Ibu. Boleh jadi kita ini banyak leda-leda. Kenapa? Karena kita tidak cukup sadar diri untuk berbuat sesuatu, untuk lakukan sesuatu Bapak Ibu. Ayo saya tanya, 1 bulan terakhir berapa ayat hafalan ayat tambahan Bapak Ibu? Halo. 1 bulan terakhir berapa tambahan ayat yang Bapak Ibu hafal? Ayo, bisa jawab? Bisa jawab? Bisa jawab? Pertanyaannya, apakah tidak punya waktu untuk menghafalkan? Tidak kan? Tapi kenapa kita tidak take action? Ya karena kita tidak cukup aware. Kenapa aku harus ngapal ayat? Bapak Ibu ngobrol karo kanca-kanca, sing ngobrol hanya ngomong kosong kalau gitu bicara peristiwa. Sama bicara ide-ide ke depan. Banyak bicara ide atau banyak ngomong kejadian. Enak kejadian, bahkan sedih atau enggak nih, paling gampang. Tapi bicara konsep biyo anak kita ke depan, mempersiapkan ke depan. Biyo menghadapi ini, biyo. Itu berat itu. Kembali Pak Ibu, otak kita akan terus mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang ringan, sederhana sing kaya wingi. Itulah mekanisme comfort zone. Sampai sini bisa paham? Bisa paham? Bisa dimengerti? Siapa yang belajar suatu hari ini? Yes. Maka jika tidak hati-hati Bapak Ibu, kita akan terus melakukan yang sama dan ulang. Maka perlu langkah ekstra agar memiliki langkah-langkah baru. Perlu effort untuk berubah. Perlu daya dobrak untuk berubah. Perlu daya juang untuk berubah.
perlu langkah masif untuk berubah. Tanpanya kita akan terus melakukan hal yang sama. Maka Bapak Ibu, kita perlu terus berefleksi. Apa refleksi? Mawas diri, koreksi diri, melihat jujur dengan diri sendiri, terus melakukan namanya self assessment, terus melakukan critical thinking. Nah gitu Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Nah maka Bapak Ibu ada tool, ada cara, ada metode untuk terus Bapak Ibu untuk melihat ke dalam diri kita, ke dalam diri kita, terhadap perilaku kita, disebut dengan namanya 3 pertanyaan ajaib. Ketika kita memanfaatkan ini Bapak Ibu, maka insya Allah kita akan terus berubah. Apa 3 pertanyaan ajaib itu Bapak Ibu? Yang pertama, terus Bapak Ibu kita berpikir apa yang perlu kuadakan. Contohnya sholat. Kita nggak sholat, alhamdulillah. Maka terus kita tanya, apa sih itu tak lakoni, sing mirun tak lakoni gitu loh. Ketika kita bertanya, ini kabar baiknya, setiap kita bertanya, pikiran selalu punya jawaban. Setiap kita bertanya apapun, pikiran punya jawaban. Katakan pertanyaan apapun, setiap pertanyaan yang kita ungkapkan, setiap pertanyaan kita ajukan, otak selalu punya jawaban. Ibu-ibu ya, tanya ya, ibu-ibu, ini lagi kamu. Oke. Setiap pertanyaan selalu tersedia jawaban. Setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Contoh sholat kita, apa ya yang perlu kulakukan sing durung tak lakoni, sing tak lakoni, yen tak lakoni, sholatku tambah apik. Ketemu enggak idenya? Pasti ketemu. Apa yang saya tak lakoni sholat, tak lakoni tambah apik. Mungkin muncul, oke, oh iya, sholat saya awal waktu, yang bisa ngapain, nganggo kopiah, nganggo parfum, gitu kan ya. Misalnya gitu, siwaan sih, itu banyak gitu. Nganggo baju yang resik, yang wakil, misalnya. Kan itu jawabannya. Omongannya ya, muncul. Oh iya, wes begitu ada kudu wes ready wes siap. 15 menit sebelum 15 menit sebelum ada wes siap, wes alarm setiap saat ada alarm ding ding ding. 15 menit sebelum azan wes prepare, mulai siap-siap gawe-gawe di toilet. Begitu ada wes siap, wes wudu, wes opo. Betul kan? Sholat ya sholat nih kok. Apa meneh kok? Misalnya muncul, oh jamaah. Jamaah, oh kok bilang berdia, oh muncul nanti itu banyak. Dan selama kita tidak pernah mempertanyakan itu, maka kisahnya seperti nasi goreng tadi. Rumangsane wis apik-apik wae, wis baik-baik saja. Ya apik. Masalahnya kita ingin selalu berubah lebih baik, betul ya? Betul? Selama kita tidak pernah mempertanyakan, itu di sholat, di mobil kita juga begitu. Apa yang bisa lakukan ya? Agar mobil ini lebih nyaman. Muncul itu, oh iya, dibersihkan, apa akan muncul itu. Selama kita tidak pernah mempertanyakan, tidak pernah ada jawaban, tidak pernah ada ide untuk melakukan. Biar oke, biar ekonomi tambah ya. Apa itu apa? Ketika muncul ide. Tapi zamannya angel kok wis bisa klinis bejol banget kan? Hati-hati, tidak untuk kreativitas. Jadi baru kita terus mesti bertanya dalam diri kita terhadap perilaku kita. Paham? Apa
Saya yang perlu kulakukan agar suamiku, istriku tambah senang, tambah bahagia, tambah ayam. Kata lu itu. Tapi kita udah bilang, wong lanang ini sing tak cukupi. Jadi bisa mati, ini kita terus bertanya, apa yang perlu padakan melakukan, apa yang perlu ku tambahkan, apa tambahkan? Sesuatu saya mesti lakoni, itu ditambahin boleh, itu harus ditambahkan. Ditambah. Terus bombardir waktu itu. Terus apa yang perlu ku kurangi? Hal-hal yang kurang efektif, hal-hal yang tidak efisien, hal-hal yang kontraproduktif, hal-hal yang tak menyehatkan, hal-hal yang kurang baik, dikurangi. Hajar terus dengan pertanyaan ini Bapak Ibu dalam langkah kita. Percayalah Bapak Ibu dengan banyak bertanya, dan tolong bertanya tidak cuma bertanya. Kemana-mana selalu bawa catatan dan sehingga tidak diawang-awang. Kenapa? Karena hasil pertanyaan ini muncul sederet tindakan yang mesti kita lakukan Bapak Ibu. Dari sederet yang kita lakukan itu, kita tidak lanjut dalam tindakan, kita yang merubah diri kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya selalu pamerkan pada Bapak Ibu apa habit-habit baru yang terus saya jalani. Karena saya akan mengkreasi dalam diri saya agar banyak hal-hal baru yang saya lakukan. Nah, sekarang karena sudah biasa, saya akan pamerkan kepada Bapak Ibu. Apa antara lain Bapak Ibu hal baru yang terjadi di akhir-akhir ini? Di penghujung 2023 itu apa? Nah, satu hal yang boleh saya pamerkan yang hari saya nikmati Bapak Ibu. Saya itu saiki sidik neng masjid. Jadi orang lapangan Bapak Ibu. Soal subuh insya Allah lah kalau udah sate masuk baru masjid. Nggak mau sedelo masjid mulu Bapak Ibu. Saya bisa pagi ya, kan subuh dari masjid nih. Jam 6 lebih dikit nganterin Ais sekolah. Oke, begitu nganterin sekolah Ais langsung jujuk nih masjid. Ngapa? Duha. Nih masjid kalau ngadem harus lonjor. Lumayan tau dunia tinggi kan? Habis sholat duha, bahkan saya di masjid itu bisa baca buku, bisa macam-macam. Apalagi kerja-kerja itu kan mobil itu pindah-pindah. Nggak di kantor esok habis sore kan enggak, mobil. Maka mau gawe apa pindah meneh. Sampai tadi bagus contohnya kan, begitu saya ke sini udah tak target di rumah, enggak sampai neng beruang, jujuk neng masjid. Betul di masjid. Dan hari ini tadi saya udah masjid keberapa itu saya kunjungi hari ini udah berapa masjid saya kunjungi. Saya bahagia banget, dia nggak ngomong loh. Saya ini ngomong. Jadi ini masjid ya, karena kalau nggak kan kita aku relaxing, betul ya? Healing ini kafe, betul? Ya dulu saya gitu. Dan ini kafe ini tambah boros tambah biaya, betul ya? Kopi kenangan ini ya, sekolah saya kopi susu sing paling cilik. Masalahnya bukan cuma itu, tapi kan akhirnya konsumsi gulanya tambah banyak. Duit. Iso-iso nih kopi kenangan kan juga apa-apa sing roke sak dhuwur kuwi, betul? Ning masjid kan safety, betul? Ini contoh gitu. Jadi saya betul-betul jujukan kuwi masjid. Maka saya punya masjid-masjid langganan, sing resik, apalagi ada minuman dinginnya, wis di langganan itu. Ini bagi saya progres. Termasuk kayak gini Bapak, saya pulang nanti. Itu langsung pulang loh Bapak. Jujur masjid. Aku balik nanti jujur di masjidku sana. Jadi belum saya pulang, jujur masjid saya sholat sunnah saya. Angin-angin saya. Ini saya bersyukur baru, ini wis biasa. Karena udah lebih dari 90 hari jalan, terus jadi habit baru. Sini, saya ke masjid jadi sehari itu bisa ke masjid berkali-kali. Bahkan saya tiba di naik kereta, tiba di stasiun Senen, saya tak jujur musola, maka saya tidurnya di Jatinegara. Karena musola itu api, enak, dingin, AC, gitu loh Ibu. Saya di Bandara Juanda, wes mau jujur nih musola AC, enak, kayak gitu. Ini sudah jadi kebiasaan dan saya bersyukur kok Ibu. Hidup saya akan lebih maju dibanding dengan
makmumnya. Sayangnya Bapak Ibu, aku rajin di masjid juga baru beberapa hari terakhir. Sementara umurku saya kelima, lah ini ngopo lain. Halo, termasuk saya punya pamer lagi Bapak Ibu. Saya setelah baca buku Five and Cup namanya, buku itu tunjukkan riset tentang prosedur pemijatan, tentang pijat itu malah sehat, ada risetnya. Oke, dia sarankan sepekan 2 kali pijat, sepekan 2 kali. Dan tahun 2023 dan sebelumnya saya seminggu sekali pijat. Sekarang 2024 udah jalan Bapak Ibu, saya baru pijatnya sepekan betul-betul 2 kali, tak ragati tenang. Oh tak ragati. Jadi pijat saya bedanya Senin dan Jumat Bapak. Ya. Wes, pijat tunanetra dan gitu. Jadi dengan saya pijat, ya saya banyak relax. Tubuh saya elastis. Halo cuma tiba kata saya tidak air, Bapak Ibu jatuh tunanetra sudah air. Terus tempatnya AC semua enak deh. Bapak Ibu, dulu aku udah deh aneh kalau pijat. Karena tidak terus mempertanyakan bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Halo. Saya sudah punya gaya baru betul-betul mengurangi manis-manis. Karena saya tahu malam ini pasti disuguhi apa nih manis, jamu seperti ini manis. Maka tadi terakhir saya minum manis cuma siang hari tadi itu pun dikit. Tadi saya ada hajatan, ada nikah di gedung di Ponorogo sana. Biyen es krim sikat, Coca-Cola sikat. Wis ora saiki. Nek pengen sitok. Ada saatnya makan es krim, ya ada saatnya. Artinya gue hormati, makin kita banyak bertanya, makin ketemu jawaban. Katakan di pundak tangan kanan kita, makin banyak kita bertanya, makin ketemu jawaban. Makin banyak bertanya, makin ketemu jawaban. Tidak bertanya, tak ada jawaban. Lanjut ya. Maka besok nanti bagaimana kita terus berubah 1% setiap hari. Baik Bu, kita berarti kita punya PR besar. Kita punya PR besar yang ini akan menjawab indikator apa kita betul-betul berubah dan tidak. Ada PR besar, ada homework yang besar. Apakah itu Bapak Ibu? Oke, kita berkomitmen yang pertama terus menambah ritual yang bernilai. Apa itu ritual? Sesuatu yang kita lakukan secara ajak. Sesuatu yang kita lakukan secara konsisten. Sesuatu yang otomatis, ritual itu kan otomatis ya. Kayak pagi Bapak Ibu bisa punya ritual Bapak Ibu. Bangun tidur, sholat malam, alhamdulillah saya bangun jam 3 pagi Bapak Ibu. Wes ritualnya minum kopi. Kopinya kopi tertentu, namanya kopi ginseng. Nah, itu ritual. Besok ini masuk kopi ginseng, bojoku wis nyiapin. Nek ora kopi ginseng teh. Itu golek itu nang. Diganti white coffee ora. Iso. Bisa. Oke? Ritual yang bernilai. Tapi apa itu ritual? Ritual sesuatu yang otomatis kita lakukan. Sesuatu yang konsisten kita lakukan. Hari ini setiap hari kita sholat, betul? Berarti kita punya ritual sholat. Merah sholat kalau saya kurang, karena udah jadi ritual. Maka tugas kita terus menambah ritual-ritual yang bernilai.
Boleh jadi hari ini kita yang sudah rajin qiyamul lail, rajin duha, bahkan sholat-sholat sunnah yang lain, biar kan juga enggak, betul? Dulu yang 5 waktu tak, betul ya? Tetapi karena kita terus mengupayakan satu demi satu, nambah duha, nambah qobliyah ba'diyah, nambah sholat tobat, nambah sholat ini, nambah sholat ini, nambah sholat ini. Ketika sudah mapan, itu menjadi ritual kita hari ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita yang diri kita sholat malam dan diri kota tidak sholat malam, beda nggak kira-kira? Beda nggak? Diri kita yang sholat duha dan tidak, beda nggak? Kira diri kita yang olahraga dan tidak olahraga, beda nggak? Diri kita yang banyak baca kalimat thayyibah dan tidak, beda nggak? Diri kita yang gemar scrolling, nonton sosial media, ditonton muter terus, dan kita bisa menjaga untuk tidak nonton hal-hal yang tidak bernilai, beda nggak? Ya, artinya kita betul-betul terus menambah ritual bernilai. Nah, Bapak Ibu, salah satu ritual baru yang saya miliki, saya betul-betul terus biasa keluar masuk masjid sedino ning masjid ping pirang-pirang, karena paling kerjaan saya di lapangan pindah-pindah. Boleh jadi Bapak Ibu nanti sholatnya yo nambah meneh. Delo hajat, delo sholat iqamah waktiha, delo sholat mutlak gitu. Keren apa keren Bapak Ibu? Sambayang kan ibu masak gitu, saya sholat sih. Jadi sehari sholat sunnah bisa banyak. Keren apa keren banget? Keren apa keren banget? Keren apa keren banget? Yes, tugas kita adalah terus menambah ritual-ritual. Mungkin tiada hari tanpa ngaji lewat YouTube. Loh, saya juga ngaji lewat YouTube Bapak Ibu. Nanti abis ini saya pulang langsung tak setel itu kayak asrori kaki Bapak Ibu ya. Sambil nemeni saya perjalanan dari sini menuju ke Ngalian, nyeteran Durasika. Tentu dengan saya punya kebiasaan nonton, dengerin kayak asrori. Beda kalau saya nggak jadi ritual, akhirnya mobil cuma pikirannya orang-orang ini, betul tidak? Bahkan nyanyi lagu-lagu selolok saya kan rampe, betul? Nih rumah kayak saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Gara-gara punya ritual nyetel kayak asrori ning Rasika, akhirnya apa? Akhirnya ya kalimat thayyibah tambah oke. Dan ini muncul karena pertanyaan, iya ya perjalanan ini bisa bermanfaat apa ya? Ketemu nonton YouTube, dengerin YouTube, nyetel Rasika, apapun ketemu ini. Jika tidak, ya wes yang penting kan tekan gone. Jadi pertanyaan ke dalam kepada diri sendiri penting? Penting banget? Ya seperti itu. Oke, jadi tugas kita menambah ritual Bapak Ibu. Karena makin banyak ritual yang positif, bernilai, hidup kita akan makin berkualitas. Saya punya teman namanya Dr. Alex yang punya LPK Sinus. Baca Qurannya setiap hari luar jus itu baru baca Quran. Belum baca istighfarnya, belum kalimah tauhid. Wah itu macam-macam. Keren? Keren? Saya punya kenalan Mbak Ibu, dia punya optik Bapak Ibu. Sehari baca Quran 3 juz. Keren banget. Keren. Tengok-tengok kalau lu bukan komen. Mau Quran. Kalau tamu, enggak assalamualaikum. Assalamualaikum. Baca Quran meneh. Mau 3 juz per hari. Ada kan yang ambulan-ambulan longgar mau salah baik kayak orang. Halo. Senang
anggur-angguran sak lebet kowe ora. Kenapa? Tidak pernah mempertanyakan ke dalam diri. Ada nggak di antara kita Bapak Ibu? Nonton gadget HP ini kalau mau Qur'ane, oke nonton gadget ada nggak? Sampai kapan kita mau seperti itu? Halo? Lanjut nggak ini? Menyatakan hati ya ngajinya ya? No. Enggak. Kita mau hidup lebih baik. Kita mau hidup lebih beruntung. Amin. Amin. Ya jadi langkahnya apa Bapak Ibu? PR-nya adalah terus nambah ritual. Ritual sesuatu yang terus diulang-ulang menjadi habit yang menjadi bagian dari hidup kita. Yang belum qiyamul lail, pastikan qiyamul lail. Kita punya keinginan banyak, nyuwun sama Allah jangan akan turun. Duit ya angel, sholat dunia abad coba. Kalau saya mas pirang-pirang, nyedak Gusti Allah coba. Dicap apa kita? Saya bukan marah, tapi kita saling mengingatkan dari. Aku ngomong ini kalau jambul aku tangi loh. Ya saking dia itu, jambul aku tangi loh. Makanya ini 10 menit itu bubar. Setengah 10 itu bubar. Harusnya jam 9 ya. Karena aku jam 10 sudah tidur. Wes, gadget, wes tidur. Kenapa? Jam kalau wes tangi segera. Nek ora, ayo sambil sholat goyang-goyang ini loh. Jadi tambah ritual. Ojo-ojo awake dhewe kira mutu kae. Karena tirakat. Kurang prihatin. Lanjut. Menyakitkan. Hah? Gimana Pak? Ya wis terserah. Jangan tak cocok rasa ngaji sih besok. Ya saya tenang, karena ngaji kita mau ayo bareng-bareng kita bergandeng tangan. Aku juga sedang jewer saya. Mosok lembut ngomong. Ya semoga mungkin tidak cocok tuh Bapak Ibu. Ngaji kok dikongkon-kongkon. Berarti ngaji tidak cocok tuh Bapak Ibu. Serius. Siap ngaji terus? Siap istiqomah? Siap terus diingatkan siap? Iya, kita masing-masing saling mengingatkan. Jadi terus nambah ritual bernilai, Pak Ibu. Yang kedua apa Bu Ibu? Terus menambah kecakapan diri. Cakap itu bisa, pinter, prige, mampu. Kecakapan urusan pekerjaan, iya. Komunikasi, iya. Tapi termasuk sholat. Sholat itu kecakapan, teman-teman Ibu. Cakap bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sholatku ya Allah, ibadahku. Begitu kita ngomong itu betul-betul kita dimatur sama Allah. Sholatku, hidupku, matiku, sholatku, ibadahku karena Allah. Bisa nguruk kudu latihan. Maka Bapak surprise usul Bapak Ibu untuk sholat. Latihan Bapak Ibu. Kita mesti menambah kecakapan apa-apa dan kita tambah kecakapannya. Makin cakap, makin kualitas hidup kita. Maka menurut saya Bapak Ibu, kualitas hidup kita berbanding lurus dengan banyaknya ritual bernilai dan kecakapan yang dimiliki. Bapak Ibu, saya termasuk cakap ngomong nggak? Cakap ngomong nggak? Cakap apa kawan baik? Enggak, karena memaksa diri untuk latihan. Aku ya khotbah yang masjid. Kenapa ya latihan ya drendeng Bapak Ibu? Saya ini seorang. Ini juga kecakapan, ini ngisi pengajian di lagi Bapak Ibu. Dan rampokan kabeh Bapak Ibu. Ini kecakapan Bapak Ibu. Masya Allah, alhamdulillah, Allah. Ini kuliah hati. Jadi cakap, seorang yang cakap itu melakukan sesuatu bisa salah ringan, sementara orang lain tidak sanggup. Nah itu next. Jadi itu yang bisa. Jadi kualitas hidup kita akan berbanding lurus dengan
banyaknya ritual bernilai yang kita miliki yang ngeblend, menyatu dengan diri kita, dan kecakapan yang kita miliki berarti harus belajar, dan sekarang apa langkahnya begitu ya, agar kita terus bertumbuh, kita terus berubah. Bapak Ibu, yang pertama adalah tentukan objek. Apa maksudnya? Objek yang mau kita kritisi. Tadinya sholat kita, atau penampilan kita, boleh jadi ini contoh aja. Dia yang pengen tambah elegan, muncul ide, oh yang aku fashion, berarti sebulan sekali untuk fashion, untuk ini. Nanti itu itu. Jadi tentukan objek. Misalnya layanan kita pada pasangan kita, peranan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, peranan kita sebagai anak yang mesti birrul walidain pada orang tua. Oke, tentukan objek. Jadi bisa ada video. Oke, tentukan objek. Oke, objeknya di perjalanan antar rumah ke masjid, rumah ke tempat itu bisa lebih bermanfaat. Itu objek. Termasuk ben aku mulai sehat, mulai buka. Nah, itu objek. Itu objek. Ya, tampilanku bisa lebih oke. Nah, itu objek. Ya, omahku bisa mulai tambah enak. Ada jangan-jangan kita ini punya kamar mandi, saya kalau sawangan, saya sampai itu dan kita nyaman saja. Kenapa? Karena kita tidak pernah melakukan kritisi. Nah, objek kita adalah ya kamar mandi ini iso tambah nyaman. Hanya dengan pertanyaan itu, Bu, kita akan menjadi diri nanti. Kita merasa nyaman karena ya wis ora tau bertanya semono enak wae. Halo. Iya, sholatnya jadi boleh enak. Nanti mau jadi hijau kayak karpet, kayak lampu sing terarah, modifikasi apa aromaterapi, nggak muncul nanti banyak. Jadi tentukan objek. Iya, agar hubunganku dengan anak-anak bisa tambah raket, bondingnya tambah baik. Nah, itu objek. Jadi tentukan objek. Apa saudara-saudara? Tentukan objek. Tentukan titik fokus. Ya, objek titik fokus. Setelah ketemu objek dari Bapak Ibu, maka lempar dengan 3 pertanyaan ajaib. Apa ya sing iso tak lakoni? Sing ngono tak lakoni sing tidak lakoni. Apa ya sing iso tak tambahke? Sing bisa nglakoni nek ditambahi tambah apik. Nah itu. Tulis, bahkan tulis, harus tulis jangan. Karena begitu jangan lagi dengan berubah, ada distraksi, ada yang lain, akhirnya nggak pernah tuntas kita di sini. Makanya jadikan project perubahan diri kita. Yuk kita belajar menulis di atas kertas, berpikir di atas kertas. Oke? Jadi lempar 3 pertanyaan ajaib. Oke? Yang ketiga apa? Ibu. Yang ketiga adalah apa hal-hal yang perlu kurangi. Nanti Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan objeknya nanti akan terjawab. Contoh Bapak Ibu masak kan Ibu, sebenarnya Ibu dulunya. Kan setiap hari masak, betul ya? Maka ketika kita dimasak Bapak Ibu, coba itu objek lempar 3 pertanyaan. Ketemu loh itu. Oh iya sambil masak kan dengerin murotal. Betul? Oh sambil masak sambil zikir qalbiyah. Betul itu. Allah terima kasih, engkau kasih beras, Alhamdulillah. Bahkan penyodor, ya Allah saya sedang menyiapkan ini untuk makan, untuk pasang, untuk suami, untuk anak-anak agar belanda kerti dulu. Lempar 3 pertanyaan. Nah, list dengan jawabannya. Nah, dari jawaban itulah Bapak Ibu, maka action kita pilih dari mana kita mau memulai, dari mana kita mau melangkah. Bapak Ibu, saya Tahatus Binikmah
Saya hari ini sekarang Pak Ibu, alhamdulillah hampir setiap hari saya nangis Pak Ibu. Sekarang nangis kenapa? Istighfar. 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 Aku dia rumah saya sampai apa tapi kritis tapi ya Allah. Belum bisa jadi contoh terbaik bagi anak-anak, bagi istri. Ya Allah, belum bisa ngajari bojoku ini. Ya Allah, belum bisa ini. Ya Allah tuh sedih loh. Luar biasa. Dan ternyata istighfar itu sampai bertahap. Kenapa Rasulullah sampai 100 kali sebenarnya? Karena istighfar yang benar itu melahirkan penyadaran. Karena Quran yang banyak banget. Nah, dari Quran itu banyak akhirnya muncul ide untuk terus berbuat, untuk terus berbenah, untuk terus dandan. Nah, siap bergerak siap? Ya. Jadi besok mati apa PR kita? Dua PR kita. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Terus menambah ritual-ritual yang bernilai. Ketika menambah berarti ritual yang tak bernilai, ritual yang mandorot, ritual yang menjauhkan diri dari Allah atau tidak itu kita tinggalkan. Jadi ritual kita adalah menambah ritual bernilai. Yang kedua, terus kita belajar menambah percakapan kompetensi dan sholat kita, komunikasi apapun kita percakapan. Itu. Jika tidak, kita tidak pernah. Maka Bapak Ibu tanpa upaya serius, tanpa upaya serius dan konsisten, pertumbuhan diri tak akan terjadi. Sebagaimana dengan sang ibu-ibu yang masak nasi goreng tadi. Tanpa upaya serius untuk memperbaiki cara masak nasi goreng dan konsisten untuk melatihnya, maka progres memasak nasi goreng tak akan terjadi, termasuk segala bentuk perilaku kita. Terakhir Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya di ruang ini untuk menjadi pelopor perubahan. Kita berada di garis depan untuk perubahan. Kita siap menjadi role model kebaikan bagi lingkungan kita. Siap? Ya. Kita menjadi terbaik di lingkungan terkecil kita. Di rumah kita harus yang terbaik. Sambil di rumah terbaik, di lingkungan terkecil yang terbaik. Di lingkungan Dasawis RT, di pekerjaan di bagian kita, di sub bagian kita, di masyarakat, di manapun Bapak Ibu, kita bisa menjadi pelopor berubah diri. Percayalah begitu kita berubah, nanti lingkungan kita berubah. Yang kita berubah Bapak Ibu, kita sedang ikuti sunnah Rasul Bapak Ibu. Sunnah Rasul langsung jibotan Bapak Ibu. Sunnah Rasul langsung hidup buatan enggak Bapak Ibu. Tapi menjadi leader berubah. Yuk bareng-bareng kita bertekad untuk menjadi yang terbaik bagi lingkungan kita. Sepakat ya? Oke, yuk kita banyak belajar. Kita kasih di sini, kita harus belajar berbenah terus dan awak. Insya Allah kita menjadi pribadi yang makin baik. Amin. Amin. Karena kita sedang bergerak menuju pengamal Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan momen tapi di Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di sini ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan melihat, akan mengujimu siapa di antara yang lebih baik. Bukan bengok-bengoknya, bukan ubian-ubiannya, tapi amalnya. Apa namanya? Tindak. Yuk, Bapak Ibu, bangun diri, bangun keluarga, bangun. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon segala kurang, segala kalimat kurang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.